Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Huwallazi balagha risalah wa addal amanah wa nasallima bil ummah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta kajian online yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan ini, 3 golongan umat terbaik menurut Quran Surah Ali Imran ayat 110. Bunyinya begini: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 poin ini yang insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang pendek ini. Yang pertama, dikatakannya kita adalah umat terbaik, mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf ini punya cara dan metode yang baik pula. Orang diajak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, maka ini tidak akan berhasil. Mau tidak mau, pesan dakwah ini tetap akan kita laksanakan, karena sesungguhnya siapa lagi yang akan menyampaikan risalah agama Allah ini, yang akan meneruskan perjuangan baginda Nabi, kalau bukan kita umatnya. Nah, kalau seandainya di daerah kita, di kampung kita, ada orang yang sibuk hari-harinya dengan berjudi, duduknya di warung. Jadi caranya kita mengajak, bukan kita berdiri di tempat mereka berjudi, lalu dikasih ceramah, dikasih ayat-ayat. Tidak seperti itu. Bisa jadi ditempelengnya kita nanti. Tapi kita datangi mereka, kita kenalkan kepada mereka tentang kemuliaan agama yang mulia ini. Kenapa penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya inilah yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Hadirin para penonton Razam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengajak orang? Sampaikan dengan lemah lembut, karena dahulu juga baginda Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lan faddu min haulik, untuk berdakwah dengan lemah lembut. Sebab kenapa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kuntam fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau sifat kita kasar, kita egois, maka lam faddu min haulik, orang-orang akan menjauh dari diri kita. Tapi sampaikanlah dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Yang pertama, mengajak orang kepada kebaikan mesti dengan cara yang lemah lembut. Mesti kita perkenalkan agama yang mulia ini dengan perkenalan yang baik. Yang kedua, apa yang perlu kita emban amanah yang besar ini, mencegah kepada kemungkaran. Kenapa penting kita mencegah kemungkaran di daerah kita, di negara kita? Karena sesungguhnya ketika kemungkaran itu sudah merajalela, maksiat ada di mana-mana, tunggu saja musibah akan menempa diri kita dan lingkungan kita. Kalau ada orang hidup di suatu daerah lalu tidak mau berdakwah mencegah yang mungkar di negerinya, ada orang bermaksiat dibiarkan, dia berpikir bukan saya, biarkan saja, maka ketahuilah asbab kita tidak mau mendakwahi mencegah yang mungkar tersebut, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang kita lakukan ketika kita melihat kemungkaran di hadapan kita? Mencegah kemungkaran juga bukan dengan harus berperang, tetapi Nabi ajarkan cegah dengan tangan bagi yang berkuasa, buat peraturan yang mendukung agama Allah. Cegah dengan lisan, sampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu salah. Cegah dengan hati, bukan membenci orang-orang yang berbuat kemungkaran dan kemaksiatan, tapi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang masih hobi berbuat kemaksiatan dan kemungkaran mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa tu'minuna billah. Seorang dai, seorang hamba Allah patut senantiasa istiqamah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kokoh, iman yang kuat. Karena iman yang kokoh, iman yang kuat, yang tahan uji, inilah iman yang bisa kita pertahankan, yang akan bisa membentengi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira ketika mereka sudah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dahsyat keimanan kita, makin dahsyat pula ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin ujian keimanan kita itu adalah perjuangan kita mengajak orang kepada kebaikan. Ujian keimanan kita adalah dihadapkan kita dengan hal-hal yang sulit, diadakannya di daerah kita banyak kemungkaran. Ini ujian keimanan kita. Apakah kita senang melihat keadaan demikian, atau kita mencegah dengan cara-cara yang baik? Masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan pesan-pesan singkat dalam berdakwah ini bisa kita emban dengan amanah yang sebaik-baiknya. Sekiranya kita mampu beramal ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah hadirin, kita betul-betul menjadi umat dan hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.